Janganlah kalian takut. Bacaan diinspirasi dari Injil Suci menurut Matius, bab 10 ayat 24 sampai dengan 33. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun, tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada bacaan liturgi hari ini, Tuhan berfirman kepada murid-muridnya, "Janganlah kalian takut." Tuhan mengulang kalimat "janganlah kalian takut" sampai 3 kali dalam bacaan Injil Matius hari ini. Bagi saya kalimat itu sangat menjanjikan sesuatu dan menyegarkan jiwa, hati, dan pikiran. Janganlah kalian takut bila mereka memusuhimu, kata Tuhan, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak dapat dibuka olehnya, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak dapat diketahuinya. Janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak punya kuasa untuk membunuh jiwa, karena hanya Tuhanlah yang punya kuasa untuk membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Janganlah kalian takut, karena kita semua lebih berharga daripada banyak burung pipit. Janji Tuhan ini sangat istimewa, karena Ia akan memelihara semua murid-Nya yang percaya. Tetapi dengan adanya janji Tuhan yang sangat istimewa ini, tidak boleh membuat kita menjadi sombong diri dan egois, sehingga melakukan sesuatu semaunya yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Di dalam melakukan pelayanan, saya pernah merasakan suatu situasi yang tidak adil atau tidak sesuai dengan maksud dari pelayanan komunitas itu sendiri. Saya pernah bertanya dan mengutarakan pendapat di dalam komunitas itu, tetapi hasilnya saya dicurigai sebagai tukang protes, sehingga dianggap bisa mengancam keharmonisan komunitas itu. Kala itu pintu untuk melayani bagi saya menjadi tertutup rapat, tetapi tidak berapa lama kemudian ada pintu pelayanan yang lain yang terbuka lebar untuk saya. Oleh karena itu, saya percaya akan janji istimewa Tuhan.
janganlah kalian takut. Dengan usaha dan pelayanan yang murni hatinya, hanya untuk memuliakan nama-Nya, Tuhan akan melihatnya. Saya hanya takut kepada Tuhan yang Maha Segalanya, yang bisa membinasakan. Tetapi Tuhan itu juga Maha Rahim, yang akan memelihara murid-Nya yang percaya dan berpengharapan yang besar hanya kepada-Nya. Marilah berdoa. Tuhan, ampunilah kesalahanku yang kurang peka akan rencana-Mu, dan terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepadaku dan keluargaku. Amin.